Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai gangguan ginjal pada anak. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ika. Sebelum kita lanjut lagi oleh Dokter Ika, Julia mau tanya-tanya dulu sama Dokter Elsa. Dokter Elsa kan di puskesmas kesehariannya, itu ketika ada pasien kan tidak melulu langsung ke dokter spesialis anak nih misalnya. Ada nggak sih dok kasus-kasus yang terjadi pada anak mengenai penyakit gangguan ginjal ini yang mengadu ke puskesmas? Itu kemudian seperti apa gejalanya dok? Iya, jadi betul ya. Jadi sebelum kita rujuk ke anak, biasanya kan memang lewat puskesmas. Kalau dibilang angka kejadiannya sih, kalau sejauh ini di puskesmas boleh dibilang sedikit ya. Tapi ada, tetap ada gitu ya, tetap ada. Biasanya gejala awalnya nanti mamanya atau papanya yang bawa ke puskesmas itu bilang anaknya ini bengkak-bengkak ya, ngerasa kayak pipinya tuh kayak tembem, tapi kok kayak nggak normal ya dok, seperti itu ya. Matanya, intinya udem atau bengkak yang ada di seluruh tubuh, dan biasanya lebih khas lagi di kaki karena kan dia mungkin lebih ekstremitas ya, yang lebih gravitasinya ke bawah. Itu perlu dicurigai. Mungkin diikuti dengan keluhan lain, itu pipisnya ini lebih sedikit daripada biasanya ya, produksi urinnya itu lebih sedikit, atau warnanya itu dia tidak normal lagi, mungkin ada sedikit kemerahan atau lebih pekat dari biasanya, seperti itu. Nah, itu kita bisa curigai ini mengarah ke penyakit ginjal. Tapi kita harus singkirkan dulu ya, karena kan kalau udem anasarka atau udem seluruh tubuh, kemungkinan ada alergi obat atau alergi makanan, minuman, kan juga bisa reaksi alergi. Tetapi kalau sudah diikuti dengan gejala-gejala yang lain ya, tadi kan sudah jelaskan juga fungsi dari ginjal itu menyaring racun ya, untuk sebagai produksi hormon, untuk sebagai pengontrol tekanan darah dan lainnya gitu. Kemarin juga sebenarnya ada pengalaman juga ya. Dia itu umurnya 16 apa 17 tahun. Kalau umur segitu kan masih kategori anak-anak sebenarnya ya. Jadi ceritanya itu dianya itu cuman pucat, keluhan awalnya pucat sekali ya. Nah, kita balik lagi ke salah satu fungsi dari ginjal itu kan dia sebagai pengatur sel darah merah ya tadi ya, HB seperti itu. Sudahlah dibawa ke rumah sakit, ternyata ditransfusi di rumah sakit, balik lagi oke, bagus lagi kondisinya. Tetapi setelah 3 bulan balik lagi si anak ini pucat ya, pucat. Nah, setelah kita rujuk ke anak, barulah tahu oh ini ada masalah di gangguan fungsi ginjalnya. Sampai sekarang cuci darah 2 kali seminggu dok, 2 kali seminggu. Tapi mungkin dok karena dia sudah masuk seperti yang dokter bilang tadi ya, dia udah berat badannya mungkin udah bisa dikategorikan dewasa, jadi dia bisa di hemodialisa di Immuno sekarang. Setelah digali nih kebiasaan ya, kebiasaannya yang tidak sehat, mungkin masih umur pubertas lah kita bilangnya, dia masih hobi yang fitness, olahraga yang fitness untuk membesarkan ototnya, seperti itu ya. Jadi dia membiasakan diri untuk dalam sehari itu lebih banyak minumnya itu minum susu khusus untuk membesarkan otot ya, mungkin tinggi protein lah ceritanya ya. Tapi dicampurnya dengan sereal sereal saset ya, terus nanti ditambah lagi dengan susu kental manis. Itu kebiasaannya terus menerus. Jadi kalau bisa dibilang sih salah satunya adalah kebiasaannya yang mengkonsumsi atau minum-minuman yang mungkin gulanya tinggi ya dok ya. Terus mungkin karena kebanyakan minum itu jadi air putihnya juga sedikit kurang, seperti itu. Itu yang pernah saya temui selama ini. Baik, kalau berbicara mengenai kasus itu dok ya, kalau misalnya dengan mengonsumsi gula yang cukup tinggi kesehariannya, apakah bisa dibantu dengan minum air putih yang memang bisa dikatakan kalau kita edukasinya setiap hari itu 8 gelas sehari ya dok ya, mungkin 8 lebih sampai 16 2 kali lipat, misalnya 8 kali 2 berarti 16 gelas sehari. Dibantu dengan air putih yang banyak, itu apakah bisa membantu dok? Iya, jadi benar ya dok ya, kalau kurang lebih bisa membantu, karena kan itu tadi kita bilangnya ginjal ini seperti mesin cuci. Nah, jadi mesin cuci kita butuh juga nih rehidrasinya atau cairan yang cukup untuk mencuci atau menyaring
kuman-kuman atau toksik atau racun-racun yang sudah kita minum itu nanti akan keluar melalui urin. Jadi sebenarnya yang kita buang melalui urin itu adalah zat-zat yang berbahaya atau yang tidak berguna lagi nih. Jadi memang betul kalau memang kita udah minum yang nggak sehat, apakah nanti bisa? Ya kemungkinan bisa ya. Kemudian bisa nanti akan dibantu dengan cairan yang cukup tadi, air putih ya, air putih yang cukup tadi nanti bisa dikeluarkan melalui urin racun-racun itu. Nah ini jadi ngingetin Julia sama ada yang viral itu dok, anak kecil SMP ya sudah dicuci darah itu 2 kali seminggu karena memang dari kecil dia tidak suka minum air putih. Berarti ini juga penyebabnya ya dok ya? Betul sekali. Jadi memang sebetulnya dari segala macam, kalau memang nih dari Moms and Dad nanti di rumah bertanya, dok minuman apa sebetulnya yang terbaik untuk anak saya? Air putih. Saya tetap adalah air putih. Jadi bukan susu, bukan jus, bukan yang lain-lainnya, adalah air putih. Ya kenapa? Karena memang air putih kan tidak banyak mengandung ya, tidak banyak ditumpangi oleh zat-zat yang lainnya sehingga memang kerja ginjal kita itu tidak terlalu berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi memang nanti Moms and Dad juga bertanya di rumah, dok sebetulnya berapa banyak sih anak saya harus minum? Apakah sama setiap anak? Berbeda, ya dok ya. Jadi memang jadi kalau kita ada hitungannya atau ada rumusnya. Jadi biasanya berat badan 10 kilo pertama itu dikali dengan 100. Artinya kalau beratnya 10 kilo berarti 1000. Atau 1000 ataupun 1 liter istilahnya gitu ya. Beratnya dan 10 kilo berikutnya itu dikali 50. Ya berarti kalau beratnya 20, 1000 ditambah 1000-nya lagi dikali 50 berarti kan 500 tuh. Berarti 1500. Iya, dia butuh 1500 ml atau 1,5 liter. Nah, jadi 20 kilo. Nah, kalau di atas 20 kilo gimana dok gitu hitungannya? Berarti kalau di atas 20 kilo berarti hitungannya selebihnya mau berapapun dikali 20. Nah, misal nih berat badannya berapa ya? 25 kilo gitu ya. Tadi kan kalau 5 kilo 10 kilo pertama 1000. 10 kilo yang kedua 500. Berarti ada sisa 5 kilo lagi. 5 kilo dikali 10 5 kilo dikali 20 berarti berapa? 100. Berarti kalau ditotalkan semua 1600. Nah, segitulah sebetulnya kebutuhan dari anak-anak kita untuk minum air putih. Sebetulnya minum air putih sebaiknya minum air putih gitu ya. Kecukupan cairan sebetulnya. Nah, gitu. terima kasih Dokter Ika dan juga Dokter Elsa. Kita lanjut lagi ya dok ya. Boleh, silakan. Sehingga tadi ada penyebab ya, kita kembali lagi ke gangguan ginjal akut nih, ada banyak sekali penyebabnya sebetulnya, luas sekali. Jadi penyebabnya itu secara singkat itu dapat dibagi menjadi 3, prerenal, renal, dan pasca renal. Nah, prerenal ini apa? Rata-rata adalah karena kurangnya intake atau cairan. Nah itu tadi salah satunya, hipovolemia. Hipovolemia salah satunya apa tadi? Adalah kurang dari cairan atau kurang dari air putih yang kita minum. Nah, kemudian bisa jadi hipovolemia ini juga bisa penyebabnya lain adalah perdarahan. Perdarahan itu macam-macam. Misal kalau dari kecelakaan orang perdarahan itu bisa, atau mungkin ada perdarahan akibat dia muntah darah itu juga bisa. Muntah darahnya nggak sekali muntah darah kemudian langsung hipovolemia, nggak juga. Biasanya berkali-kali gitu ya secara rutin. Atau mungkin ada juga kehilangan darah dari BAB juga, itu juga ada. Kemudian adalah yang kedua adalah shock sepsis. Nah, apa ini kok aneh banget gitu ya? Apa dok shock sepsis? Shock itu kaget, bukan gitu ya. Jadi kalau shock itu kalau dalam bahasa kedokterannya itu adalah istilahnya karena akibat kekurangan cairan tadi menyebabkan perfusi atau aliran darah dan oksigen itu sampai ke ujung jari, ke jantung dan yang lain itu sangat kurang sekali. Sehingga sepsis ini artinya infeksi yang sangat berat sampai menyebabkan organ-organ itu terganggu atau rusak. Organ-organ dari apa? Otak. Seperti apa contohnya? Penurunan kesadaran. Anaknya kalau ditanya nggak nyambung, meracau-racau nggak jelas, itu sudah penurunan kesadaran sebetulnya. Dan kemudian luka bakar, hipoalbumin, dan kemudian ada penyakit dari jantung. Itu juga menyebabkan nanti dari gangguan dari prerenal. Nah kemudian yang dari renal atau yang dari ginjalnya apa masalahnya? Nah ini rata-rata ini menyebabkan kongenital atau penyakit kelainan bawaan sejak lahir, jadi tidak terbentuknya ginjal. Kemudian ada penyakit glomerulonefritis atau GNAPS namanya, yang tadi kita sebut. Jadi awalnya ini apa nih dok, GNAPS ini yang paling sering kita bertemu gitu ya. Diawali dengan apa? Simple, korengan.
Dari apa? Dari faringitis atau nyeri tenggorokan. Nah, sifatnya kuman yang menyerang dari koreng tersebut dan kuman yang menyerang di tenggorokan itu dia hampir sama. Jadi dia ketika dia mengenali, ketika dia melihat, dia tersebar nih. Dia melihat dari glomerul ini sama gitu. Sehingga diserang. Nah, sehingga itu menyebabkan terjadinya peradangan pada glomerulusnya tadi atau pada saringannya tadi, sehingga terjadilah glomerulonefritis atau GNAPS. Nah, tapi ini tadi disertai oleh rata-rata ada yang darahnya tinggi, ada juga udem atau kencingnya kemerahan gitu. Oke, kemudian ada nefritis dan berikutnya ada kalau dari pasca renal itu biasanya karena kelainan kongenital saluran kemih atau mungkin ini yang lucu nih, ada nih asam urat, kristal dan dan jengkol atau kejengkolan. Jadi mungkin teman-teman pernah gitu ya banyak mendengar mungkin kalau orang dewasa biasa kejengkolan. Apa istilahnya kalau di sini? Jengkolan ya. Oke. Jadi kejengkolan. Jadi kalau kejengkolan itu apa akibat makan jengkol yang terlalu banyak sehingga terjadi ini ya. Jengkol itu kristal, jadi terjadi pengendapan dan di ginjal. Menyebabkan apa akibatnya? Nggak bisa pipis. Pipisnya sakit, pipisnya tersendat. Kenapa? Karena tadi sehingga ginjalnya itu dia nggak mampu untuk menyaring dari kristalnya tadi, nggak mampu dia untuk membuang. Nah, sehingga terjadi apa? Gagal ginjal akut. Jadi saya lucu nih, pernah ada pengalaman dulu pada saat saya kuliah PPDS. Saya dapat satu kasus anak-anak kejengkolan. Wah, ini menarik ini sekali. Ya. Menarik sekali dok, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.